sudah tahu dari Rasulullah kepada sahabat datang. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, melanjutkan daripada acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Majelis Taklim Al-Munawwarah kepada Bapak Haji Marsudi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa wajhihi wa ali baitihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amal. Pertama-tama dan utama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa duduk di dalam majelis ilmi yang insya Allah semua kita yang hadir di sini diberikan kemudahan segala urusannya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan insya Allah kita mati di dalam keadaan iman yang sempurna. Di yaumil akhir tanpa hisab kita bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Ustaipur Baitomi dari Jember, dan alhamdulillah Bapak kita, orang tua kita, Bapak Pondo yang kami hormati, yang kami cintai dan kami banggakan, Bapak ABC Rolo bersama Bapak Rustam Saru, para kiai, para sesepuh, para ulama, dan para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan yang ada di Kota Jayapura, khususnya yang ada di Koya Barat, Distrik Moratami. Kami atas nama Ketua Pengurus Masjid Taklim Al-Munawwarah Kota Jayapura menyampaikan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kita semua, di mana dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, dan alhamdulillah kami dari Masjid Taklim Al-Munawwarah selama bulan Maulid ini kami telah melakukan beberapa kegiatan, yaitu salah satunya adalah melakukan safari roadshow Maulid baik di 5 distrik atau di lurah-lurah yang ada di Kota Jayapura, dan alhamdulillah pada malam hari ini adalah sebagai penutupnya, dan kami bersyukur kami semua bisa hadir dalam rangka menjalin silaturahim di Kota Jayapura ini, sekaligus juga untuk meningkatkan tali silaturahim, kekerabatan, kerukunan antar umat beragama yang ada di Kota Jayapura. Suasana seperti ini, Papua damai, Kota Jayapura adalah kota kita semua, kota masa depan kita semua, inilah rumah besar kita semua. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua kita, Bapak Pondo, Bapak ABC Rolo, yang telah bersedia hadir dalam memenuhi undangan kami di sini, sekaligus melaksanakan silaturahim dan kekerabatan antara kita semua. Mengingat kita semua ini adalah orang-orang Amber, artinya ya kita orang tanda kutip pendatang, kita bisa bersyukur di sini, diberikan tempat, diberikan ruang, juga kita bersyukur kepada beliau memberikan kesempatan kita semua, kepada kita semua bisa beraktivitas ekonomi, sekaligus juga kita bisa meningkatkan kekerabatan kita, persahabatan kita, dan persaudaraan kita di tanah Papua, khususnya di Kota Jayapura yang kita cintai dan kita banggakan ini. Dan kami
menyampaikan permohonan maaf apabila dalam sambutan kami ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam peranata kami, khususnya dalam keterbatasan kami yang ada di musola ini. Mungkin itu adalah kelemahan dan kekurangan kami. Semoga ke depan ini menjadi perhatian kita semua dan bisa kita tingkatkan yang lebih mulia lagi dan lebih sukses lagi. Dan kami menyampaikan selamat datang Bapak Kiai kita, Bapak Soebul yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah majelis ini, memberikan tausiah, memberikan pencerahan kepada kita semua. Semoga kita semua yang ada di tanah Papua ini, khususnya Kota Jayapura, diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Semoga kita semua sebagai anak bangsa di sini kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan pembangunan di negeri kita yang kita cintai, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik hidayah wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Yusuf selaku Ketua Mustahil tenang ya. Dan acara berikutnya santunan anak yatim piatu kepada Ananda dan terus selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Abdul kepada beliau kami silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang saya hormati Pak Ustaz Muhammad Saiful yang dari Jember, jauh-jauh dari Jember datang, bukan di Kota Jayapura, bukan di kota, tapi di Kuwait Barat. Luar biasa kita secara koordinasi. Itu juga karena untuk merayakan hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Maulid Nabi ada juga karena masalah tersebut bilang yaitu hari kelahiran. Yang saya hormati Pak Haji, ini Pak Haji Maksud ini teman saya lama. Sebelum saya jadi apa-apa, saya selalu datang di BU dan kerajaan selalu dan juga dari tahun 90-an. Yang saya hormati Pak Wakil Wali Kota saya, Pak Haji Rustam Saru yang sudah hadir dan kita doa hadir bersama-sama. Tadi kita berbagi tugas, Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi beliau telepon saya bilang Pak Wakil kita berbagi, saya ke acaranya yang Manado, Pak Wakil ke acaranya yang Pak Haji Mansuri di tempat ini. Akhirnya beliau datang ke sini, tetapi saya pergi ke tempatnya acara Manado. Saya di situ berikan sambutan, berikan apa semua selesai. Cepat saya bilang menyanyi, saya menyanyi satu lagu. Jadi kalau saya tahu di lagu yang musik saya nyanyi, tapi karena saya tidak tahu jadi saya tidak nyanyi. Saya nyanyi satu lagu di sana, kemudian langsung saya bilang saya berangkat karena ini Pak Haji, adik-adik ini bilang apa kita dibayar, kita dibayar. Jadi akhirnya saya datang bersama, saya dengan perwakilan. Yang saya hormati Bapak Haji Ustaz dan Bapak Ibu dan saudara sekalian,
yang tidak saya sebutkan satu persatu. Patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha. Karena oleh kasih dan sayangnya, cintanya, kita semua masih diberi sehat dan kuat. Juga sampai dengan hari ini kita boleh merayakan hari Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia ini dan beliau mengajarkan kepada kita semua yang beragama Muslim untuk menyembah, memuji dan membesarkan namanya, karena dialah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengajarkan kepada kita tentang cara bercinta kasih terhadap sesama manusia, sehingga itulah yang terus kita sebagai umat Muslim di dunia ini, di Indonesia, di tanah Papua, di kota Jayapura, dan khususnya kita yang pada malam hari ini berada di masjid di rumah dari sahabat saya Pak Haji Marsudi di tempat ini. Pak Haji ini luar biasa. Saya pikir waktu beliau bilang saya pertama datang, saya pikir mungkin rumahnya begini. Ternyata luar biasa. Di rumahnya ada masjidnya, ada semuanya. Kita berikan aplaus untuk Pak Haji. Itu artinya bahwa dia itu pengajian yang besar untuk menghimpun, ya, menghimpun Bapak Ibu dan saudara sekalian di setiap hari-hari raya, hari-hari keagamaan. Itulah makanya beliau bisa menjalankan tempat itu untuk Bapak Ibu dan kita sekalian sampai malam kita. Saya hanya sedikit menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian yang boleh memberikan kesempatan mengundang saya untuk hadir pada malam hari ini. Ini memang sudah waktunya kampanye Bapak Ibu dan saudara sekalian, karena kita kemarin sudah kampanye damai dan jadwal selanjutnya akan kita kampanye baik terbuka, baik tertutup maupun tatap muka. Dan ini adalah disebut dengan kampanye tertutup tatap muka. Jadi saya sekaligus menyampaikan kepada kita sekalian di hari besar, hari kelahiran Nabi Muhammad SAW ini, bahwa bersama dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW 1664 Hijriah ini, kita patutlah memberikan syukur kepada Nabi kita sehingga kita hidup dengan penuh damai dan sukacita. Sehingga saya dapat sampaikan bahwa saya Abisai Rolo, saya Rafi di tanah ini, saya raja di tanah ini yang kita duduk ini, sampai semua ini, sampai di sekolah itu, saya rajanya, saya Rafi. Rafi itu sampai raja. Bapak Ibu ada dari Jogja, dari Jogja itu Jawa Tengah, ada dari Jogja ya, ada. Nah kalau kita lihat itu kalau raja di Jogja itu dia raja, itu sama dengan di sini itu juga Bapak itu raja. Kuasanya semua. Oleh sebab itu maka Bapak Ibu dan saudara yang ada di sini, ada di atas tanah saya, hidup di atas tanah saya jamin aman untuk kita sekalian. Kalau ada orang yang datang dan mungkin karena mampu dan macam-macam, telepon saya aja. Nomor saya ada di Pak Haji Marsudi dan ada di Bapak Ibu sekalian yang ada di bawahnya. Telepon saya siapa dia. Tidak ada itu namanya malam, tidak ada itu namanya berbuat kecuali tanah itu. Ya. Sehingga saya dengan Pak Haji akan maju sebagai calon wali kota dan wakil wali kota, saya berharap di malam hari ini. Ini kita yang hadir ini saya lihat kurang lebih 400-500 orang. Tapi saya yakin satu Barat ini kita DPT di Koya saja. Kalau ini ada dari Jayapura mungkin, tapi yang dari Koya saja itu ada 16.000. Saya berharap dari 16.000 tercecer sedikit aja. Tapi yang sebagian itu kita wakil wali kota saya Pak Haji Terbaru, kita sepakat untuk membangun kota itu akan mengarah ke Koya.
bahkan kalau boleh kita sampai jangan jadikan Koya menjadi Muaratawi menjadi kabupaten. Saya pernah ketemu dengan Presiden Jokowi. Saya minta pemekaran dan terjadi sekarang pemekaran provinsi. Dan kalau Tuhan berkenan kita jadi wali kota, saya akan ketemu Presiden Prabowo. Karena memang Gerindra mendukung kita berdua. Saya akan minta meningkatkan daerah menjadi kabupaten. Supaya kita juga di kabupaten di sini, berarti kita punya DPR-nya sendiri, bupatinya sendiri, bupati wakil bupati, DPR-nya sendiri, kepala dinasnya sendiri. DPR biasanya kalau pertama itu 20 orang. Kalau 20 orang itu berarti kasihlah orang kampus kayak 3 orang. Orang kampus Komago 3 orang. Orang kampus Kosai karena mereka punya negeri kasih mereka 9. Sisa ada 20 berapa kalau 9? 11 itu Koya Barat sekian, Koya Timur sekian. Kita ini sana yang bekerja untuk bangun negeri kita. Percaya ya? Percaya saja bahwa satu waktu nanti kita setelah kita terpilih dari wali kota kita akan ketemu Pak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Dia dari Golkar juga. Kemudian yang paling terakhir jangan panjang lewat, tadi sudah malam, sudah jam berapa ya? Sudah jam 9 lewat, sudah mau 10. Kita harus keluar kembali ke rumah untuk urus anak-anak besok sekolah. Satu aja yang saya sampaikan juga, bahwa saya akan siapkan tanah kurang lebih hampir 3 hektar. Tadi saya dengan Adi Haji ini, kita buat 1 hari keliling ini proyek. Untuk Bapak Ibu, sempat yang mau beli lewat, kita buat keliling masuk sampai di kampung Selayar, sampai di kampung. Hanya lihat tempat, nanti saya kasih 3 hektar itu, nanti di kampung-kampung. Itu dikasih untuk bangun, apa namanya? Pendopo dari semua kerukunan. Dan ini ukurannya 20 kali 20 atau 20 kali 15. Kemudian dibangun lah. Ada yang saya bicara yang Pak Suyati mantan kepala pertanahan tadi, dia bilang kalau 3 hektar itu sekitar 200. Kalau dibagi 20 kali 20 itu 200. Kapling untuk bangun 200 paguyuban membangun ya tanah itu. Jadi satu di sini kita berdekatan aja, jangan jauh-jauh. Kalau jauh-jauh nanti kita baru dekat supaya kita bersama. Gitu. Dan kali ini kita berdoa. Mudah-mudahan Tuhan berkenan saya dari wali kota tanah itu dilihat kita tinggal kasih dipecah-pecahkan dan dari masing-masing kerukunan bangunlah berapa itu dimulai supaya tawaran itu. Saya pikir itu Bapak Ibu sedikit saja berbeda. Di dalam acara seperti ini perlu juga kita sedikit karena dalam wali kota ya. Sedikit yang saya sampaikan juga adalah pertama adalah kita ciptakan rasa aman untuk kita sendiri. Jadi kalau kita rasa aman itu berarti semua hak aman. Kita jual apa saja hidup aman. Tapi kalau tidak aman, paling sini, paling sana itu makanya pilihlah kondo supaya semuanya. Saya kasih satu pada yang pernah terjadi orang Padang Merdeka. Itu sampai hampir 5 hampir 10 hari tidak ada saya turun 1 hari dalam waktu 1 jam Padang dibuka. Padang di Semarang 4 kemarin. Saya turun dalam pagi hari 1 hari Padang ada sekolah-sekolah. Artinya bahwa karena doa itu yang diobat. Kalau kita dengar sih orang pasti, tapi doa itu orang berdoa yang pasti akan berdoa. Kemudian yang satu setelah itu kita perlu juga kebersihan, kota yang bersih. Kemudian harus terang benderang, kita pasang lampu terang dari Koya sampai kota Jayapura supaya banyak kejahatan yang tidak terjadi di kota. Kemudian ada sekolah masuk biaya mahal-mahal. Kalau memang SPP yang disampaikan oleh kandidat yang lain, saya pikir mungkin pengalaman dia di kantor gubernur di ketua DPR provinsi. Kalau di DPR kota, saya ketua DPR sudah 2 periode ya. Yang bisa kita bebaskan SPP ada sekolah Papua itu. Kita sesuaikan dengan kemampuan daerah itu. Setelah itu baru Papua, setelah itu baru
yang mau mengajukan kemudian bayar uang apa pendaftaran atau Hormati Bapak Wali Kota Jayapura, saya sebagai Wali Kota Jayapura, Bapak Orwati Abisero SAMH, dan Bapak Haji Marsudi, para alim ulama, para kiai, habib, ustadz, seluruh bapak ibu sekalian, jamaah majelis zikir al-munawwar yang saya hormati, tentu semua tanpa terkecuali yang saya muliakan. Yang pertama, alhamdulillah malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bertemu tempat ini tatap muka langsung dengan Pak Kiai, dengan Pak Abisero, Wali Kota kita, dengan Ustaz Haru. Ini dengan jamaah sekalian. Ini sungguh luar biasa. Ini karena Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan kita bersyukur semua sekalian. Yang kedua, salawat dan salam semua tercurah dari Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama saya sampaikan, tadi kita baru mendengarkan untaian kata, ucapan, dan janji ke depan dari Pendua kita, Bapak Wali Kota. Ini sungguh sangat luar biasa. Apalagi kita selaku masyarakat perantau di tanah Papua dan berbagai macam suku, agama, etnis berbeda-beda. Kita kesini ingin cari perubahan hidup, cari kebahagiaan, cari kedamaian, rezeki dari Allah SWT. Dan alhamdulillah kita di sini aman dan damai. Maka ke depan harapan saya ini adalah proses ke depan semakin dekat untuk pemilihan pemimpin di Kota Jayapura. Maka kami mohon doa dan restunya, dukungan juga demikian, agar pilkada nanti kami berdua diberikan mandat, diberikan amanah oleh rakyat di kota ini. Amin. Yang kedua, mari kita jaga hubungan baik, jaga silaturahmi agar kondisi kota tetap aman dan terkendali. Mungkin di sini ada berbeda pilihan, tapi itu biasa. Tetapi jangan sampai mencederai kondisi daerah kita. Tetap jaga, jangan sampai muncul konflik yang tidak kita inginkan. Saya kira warga kota sudah cerdas semua di kota ini, maka mari kita jaga kota kita. Yang terakhir saya mau sampaikan, ini ekonomi kita mulai menurun, mulai ada dampak, ya, bergerak turun bawah, tapi tidak naik. Nah, ke depan tadi Pak Pondo sampaikan, Allah sampaikan akan membangun infrastruktur ekonomi di Muara Enim, sehingga kota ini menjadi kota kedua setelah kota Jayapura, agar ke depan menjadi